Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 1. Algiani Rofata Ardinilah dengan NIM 2010-2040-012. 2. Muhammad Rifki Mukorobin dengan NIM 2010-2040-013. 3. Halwa Muncida dengan NIM 2010-2040-023. 4. Laila Miftahur Rahmah dengan NIM 2010-2040-024 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Ketauhidan Kelompok Al-Asy'ariyah, mata kuliah Tauhid Islam, dosen pengampu Bapak Munif Solihan MPA. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, perkenalan. Siapakah orang-orang kelompok Al-Asy'ariyah itu? 2. Kelahiran. Bagaimana awal mula munculnya kelompok Al-Asy'ariyah itu? 3. Perkembangan. Bagaimana bisa kelompok Al-Asy'ariyah berkembang? 4. Doktrin teolog. Apa saja ajaran pokok yang diajarkan oleh kelompok Al-Asy'ariyah? Pokok pembahasan yang pertama yaitu perkenalan. Siapakah orang-orang kelompok Al-Asy'ariyah itu? Asy'ariyah adalah kelompok-kelompok yang membela pendapat Ahlus Sunnah dengan menggunakan argumentasi rasional. Mazhab teolog ini disandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi di Basrah. Dan beliau meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 936 Masehi. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinannya dari Kulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulab dalam meyakini sifat-sifat Allah, yang kemudian mengedepankan akal rasional di atas tekstual ayat nas dalam memahami Al-Quran dan hadis. Lahirnya kelompok Al-Asy'ariyah. Kelompok aliran ini muncul sekitar tahun 300 Hijriah ketika Al-Asy'ari keluar dari golongan Mu'tazilah dan membentuk aliran sendiri yang kemudian dikenal dengan namanya sendiri. Sebab keluarnya Al-Asy'ari dari paham Mu'tazilah yaitu beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, malam ke-20, dan malam ke-30 pada bulan Ramadan. Dalam mimpinya tersebut, Rasulullah SAW memperingatkan agar segera meninggalkan faham Mu'tazilah dan segera membela faham yang telah diriwayatkan oleh beliau. Perkembangan kelompok Asy'ariyah. Pikiran-pikiran Imam Asy'ariyah merupakan jalan tengah antara golongan-golongan berlawanan atau antara aliran rasionalis dan tekstualis. Dalam mengemukakan dalil dan alasan, ia juga memakai dalil-dalil akal dan nakli bersama-sama. Jadi ia tidak menganggap akal pikiran sebagai hakim atas nas-nas agama untuk mewakilkan dan melampaui ketentuan arti lahirnya, melainkan dianggapnya sebagai pelayan dan penguat arti lahir nas tersebut. Ia tidak meninggalkan cara yang lazim dipakai oleh ahli filsafat dan logika, sesuai dengan alam pikiran dan selera masanya. Akan tetapi aliran Asy'ariyah peninggalan pendirinya sendiri mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat, karena pada akhirnya aliran Asy'ariyah lebih condong kepada segi aliran mendahulukannya sebelum nas dan memberikan tempat yang lebih luas daripada tempat untuk nas-nas itu sendiri. Doktrin teolog Asy'ariyah. Adapun pokok-pokok ajaran Abu Hasan Asy'ariyah sebagai berikut. Zat dan sifat-sifat Tuhan. Dalam paham Asy'ariyah, sifat-sifat Allah adalah sebagai yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang sesuai dengan zat Allah sendiri dan sekali-kali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Allah melihat tidak seperti makhluk. Begitu pula Allah mendengar tidak seperti makhluk. Bahkan Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah mempunyai muka, tangan, mata, dan sebagainya, tanpa ditentukan bagaimananya bila kaifah. Qadimnya kalam Allah atau Al-Quran. Kalam Allah menurut aliran Asy'ariyah adalah sifat dan sebagai sifat Allah, maka mestilah ia kekal. Namun untuk mengatasi persoalan bahwa yang tersusun tidak boleh bersifat kekal atau qadim, seperti yang dikemukakan Mu'tazilah, Asy'ariyah memberikan dua definisi yang berbeda.
Kalam yang tersusun disebut sebagai firman dalam arti kiasan atau kalam lafzi. Sedangkan kalam yang sesungguhnya adalah apa yang terletak di balik yang tersusun tersebut atau kalam nafsi. 5. Melihat Allah. Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak digambarkan, karena boleh saja itu terjadi bila Allah sendiri yang menyebabkan dapat dilihat sesuai kehendaknya. 6. Keadilan. Keadilan Allah menurut pemahaman Asy'ariyah adalah bersifat absolut. Dia memberi hukuman menurut kehendak mutlaknya, tidak terkait pada sesuatu kekuasaan kecuali kekuasaannya sendiri. Kedudukan orang yang berbuat dosa. Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang mengesahkan Tuhan tetapi fasik, terserah kepada Tuhan apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga atau akan dijatuhi siksa karena kefasikannya tetapi dimasukkannya ke dalam surga. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah sebuah aliran teologi yang dibangun oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Teologi ini sering disapa dengan sebutan teologi moderat. Rumusan teologi al-Asy'ari selain menggunakan argumen tekstual berupa teks-teks suci dari Al-Quran dan Al-Sunnah seperti yang dilakukan oleh Al-Hadis yang ia dukung, juga menggunakan argumen rasional berupa mantik atau logika Aristoteles. Yang kedua, pendekatan yang dipakai oleh Al-Asy'ari dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah tergolong unik. Beliau mengambil yang baik dari pendekatan tekstual salafiyah, sehingga ia menggunakan argumen akal dan nakal secara kritis, mengeksploitasi akal secara maksimal, tetapi tidak sebebas Mu'tazilah, memegang nakli dengan kuat, tetapi ia juga tidak seketat Hanabilah dalam penolakan mereka terhadap argumen logika. Yang ketiga, sikap teologi Asy'ariyah terhadap kehidupan kontemporari bersifat terbuka, realistis, pragmatis, dan bersifat selektif, kritis, dan akomodatif, serta responsif terhadap kemajuan sains dan teknologi. Oleh yang demikian menyebabkan aliran Al-Sunnah wal Jamaah tetap eksis dan relevan untuk diterapkan dan dipertahankan dalam kehidupan kontemporari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.